وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalam serta bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ke-12 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan dimudahkan oleh Allah untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan solat secara berjamaah, lalu kita memanfaatkan waktu kita menanti solat Isya dengan duduk bermajlis mempelajari sirah perjalanan hidup, perjalanan dakwah dan perjalanan perjuangan dari teladan kita, Nabi yang kita cintai, pemimpin dunia dan akhirat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah yang kita bahas ini adalah tulisan dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, salah seorang pakar sejarah yang berdomisili di Madinah, mantan dosen sejarah di Universitas Islam Madinah, dan beliau memberikan judul bukunya dengan Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam, semerbak wangi kisah sang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah pembahasan kita sudah sampai pada bagian-bagian akhir dari kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak pekan lalu kita sudah mulai membahas tentang haji wada, ya, haji wada. Setelah sekian lama dalam beberapa pertemuan kita membahas bagaimana jihad dan perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perang Badar sampai perang Tabuk, dan perjalanan beliau atau perjalanan hidup beliau akhirnya ditutup dengan haji wada, ya, di antara momen besar atau momen yang terpenting, momen besar yang beliau hadiri dan dihadiri oleh banyak sahabat menjelang kematian beliau adalah haji wada, haji perpisahan. Haji yang pertama kali bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semenjak disyariatkan dalam Islam, dan sekaligus haji terakhir beliau. Kita sudah bahas beberapa hal terkait dengan haji wada ini. Kita sudah sebutkan bahwa haji wada ini di tahun ke-10 Hijriah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan atau mengumumkan kepada para sahabat tentang niatan beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita sudah sebutkan bahwa pada hakikatnya kewajiban haji itu sejak tahun ke-9 Hijriah, tapi beliau belum sempat untuk melaksanakannya, dan nanti pada tahun ke-10 baru beliau siap untuk langsung memimpin ibadah haji, ya, beliau menjadi amirul hajnya. Dan para sahabat begitu antusias untuk ikut haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah yang sangat-sangat besar yang tidak pernah terlihat sebelumnya, puluhan ribu, bahkan 90.000 kurang lebih. Dan dalam beberapa riwayat jumlah sahabat ketika dihitung oleh sebagian ahli sejarah, mereka mengatakan 114.000,
ya seperti yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Razi rahimahullah, dan dasarnya adalah haji wada, jumlah yang ikut pada saat haji wada. Mereka kumpul di Makkah atau sekitar Makkah, dan ini tentu saja pemandangan yang sangat mengagumkan sekaligus mengharukan, karena di kota Makkah lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah sendirian dan mendapatkan sekian banyak cobaan-cobaan dan penentangan, bahkan beliau akhirnya harus meninggalkan kota kelahiran beliau sendiri, dan akhirnya beliau masuk ke kota Makkah dalam keadaan mulia namun penuh dengan ketawaduan, dan akhirnya beliau mampu mengumpulkan sekian banyak kaum muslimin dalam momen yang sangat penting, yaitu haji wada. Kita sudah menyebutkan beberapa hal bagaimana kronologi sampai beliau tiba di kota Makkah bersama dengan para sahabatnya yang datang dari Madinah, ya. Tentu saja beliau startnya dari Madinah, dan adapun yang lainnya sebagian ikut start dari Madinah dan sebagian yang dekat Makkah langsung bergabung. Kemudian juga pembahasan Syekh penulis buku ini dalam membahas tentang haji wada, beliau menekankan pembahasan tentang tata cara ibadah haji, ya, tata cara ibadah haji. Dan kalau tidak salah pernah kami sebutkan bahwa ibadah haji yang rangkaiannya beberapa hari dan puncaknya pada hari Tarwiyah sampai hari Mina, itu telah diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, secara rinci bagaimana disebutkan awal kali Nabi kita SAW mengumumkan niatan beliau untuk memimpin ibadah haji sampai beliau nanti pulang lagi ke kota Madinah. Ya, maka dasar referensi paling utama dalam membahas tentang tata cara ibadah haji Rasulullah adalah hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kita sudah membahas sampai ketika beliau berpidato, pidato yang dikenal dengan khutbatul wada, ya, khutbatul wada. Pidato perpisahan. Dinamakan pidato perpisahan bukan berarti beliau tidak pernah lagi pidato setelah itu. Ya, beliau masih khutbah Jumat setelah itu, karena kejadian ini terjadi di bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah, dan nanti beliau wafat 3 bulan setelahnya. Beliau nanti wafat di bulan Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, dan masa 3 bulan ini beliau masih sering berkhutbah, kecuali tentu saja 4 hari menjelang wafat beliau, ya, disitulah beliau uzur dan tidak sempat atau tidak maksimal lagi membersamai para sahabatnya di masjid, ya. Namun sebelum itu beliau masih membersamai para sahabatnya. Dinamakan khutbah ini khutbatul wada karena inilah khutbah yang mengumpulkan jumlah yang paling banyak, dan dalam pesan-pesannya ada pesan-pesan yang mengesankan beliau memang akan berpisah. La'alli la alqakum ba'da ami hadha, boleh jadi saya tidak akan ketemu kalian lagi setelah tahun ini, dan ini isyarat bahwa beliau sudah akan meninggalkan para sahabatnya. Apatah lagi beliau sudah mempersaksikan di hadapan para sahabatnya bahwa saya telah menunaikan amanah, dan apakah kalian mempersaksikannya, dan mereka semua menyetujui dan mempersaksikan bahwa Nabi kita SAW telah menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Lalu beliau menunjuk ke atas langit dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah persaksian apa yang telah dikatakan oleh umatku, oleh para sahabatku. Lalu beliau mengisyaratkan juga yunakituha, mengisyaratkan dengan jarinya ke hadapan para sahabat-sahabatnya yang kumpul waktu itu. Itu di antara pembahasan kita yang telah kita bahas pada
pertemuan kita yang lalu. Dan jamaah sekalian, ibadah haji tentu saja ibadah yang sangat sakral, ibadah yang di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dan perlu untuk kita selami maknanya, yang di samping kita melaksanakan ibadah-ibadahnya yang ada gerakan-gerakan fisik di sana, dan kita harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi selain itu perlu untuk kita mengambil banyak pelajaran-pelajaran imani, ya, pelajaran-pelajaran tentang kebersihan jiwa dan tauhid, ya, dalam ibadah haji. Dan ibadah haji ini ibadah yang sangat istimewa, rukun yang kelima, dan inilah juga ibadah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menutup, ya, usianya dengan haji wada tersebut. Ya, walaupun tentu saya beliau tetap solat, ya, setelah itu, tapi haji tidak lagi, dan juga Ramadan tidak lagi, ya, beliau tidak lagi sempat puasa Ramadan setelah itu, karena setelah haji wada ini beliau tinggal 3 bulan saja beliau hidup di muka bumi ini, bulan Rabiul Awal, dan tidak sempat lagi ketemu Ramadan di tahun ke-11 Hijriah. Dan di antara istimewanya ibadah haji ini adalah ibadah satu-satunya yang diabadikan namanya dalam surat Al-Quran, ya. Tadi kita dengarkan sebagian pembacaan ayat-ayat dalam solat kita tentang ibadah haji di surat Al-Baqarah, ya. Dan ada surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Pembahasan tentang ibadah haji di sana juga perlu untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan ibadah solat dengan segala keutamaannya, tidak ada surat dalam Al-Quran yang namanya suratus solah. Zakat juga tidak ada suratul az-zakah. Puasa juga tidak ada suratus siyam. Tapi ibadah haji diabadikan menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, suratul Hajj, ya, surat yang ke-22 di dalam Al-Quran. Selanjutnya beliau akan menutup khutbahnya, ya. Fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidina was sami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. كتاب نفحة عبير من سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال: حجة الوداع. ثم قال: فلما كان آخر خطبته أذن بلال وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب وهو يشير بيده إلى الناس: ارتفعوا إلى عرفة. وقال: إن أفضل دعائي ودعاء من كان قبلي من الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ووقف على راحلته حتى غربت الشمس يدعو، ونزل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم دفع إلى مزدلفة وكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص وقال: أيها الناس على رسلكم عليكم بالسكينة ليكف قويكم عن ضعيفكم، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. ولما طلع الفجر صلى الصبح، ثم ركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام، ثم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس،
وحمل حصى العقبة من المزدلفة وأسرع في وادي محسر ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة على ناقته ولا ضرب ولا طرد ولا إليك وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ولما انتهى إلى المنحر قال كل منا منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ثم نحر بيده 63 بدنة بالحربة ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما بقي ولما فرغ من نحر الهدي دعا الحلاق وحضر المسلمون يطلبون شعره فناول الحلاق شق رأسه الأيمن ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسم بين الناس وكلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق فدفعها إليه فكان يجعلها في مقدم قلنسوته فلا يلقى جمعا إلا فضة. Jamaah sekalian, kemudian beliau katakan di akhir khutbah, setelah beliau khutbah di Masjid Namirah, beliau menyuruh Bilal untuk azan, ya, Bilal azan dan iqamah, azan dan iqamat, dan melaksanakan sholat duhur ini tanggal 9, ya, tanggal 9 Dzulhijjah pada saat hari wukuf di Arafah. Kemudian beliau melaksanakan sholat duhur, kemudian setelah itu menyuruh untuk Bilal qamat lagi, ya, jadi dijamak pada saat hari Arafah, ya, di sholat duhur dan asar dengan 1 azan dan 2 iqamah. Kemudian sholat asar, dan setelah itu beliau naik di atas kendaraannya dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada manusia, irtafi'u ila Arafah, ya, kumpul ke Arafah. Jadi semua di padang Arafah, termasuk kalau ada yang mau agak naik ke atas, ya, ada juga yang sampai ke yang mereka atau yang dikenal dengan Jabal Rahmah, ya. Sebenarnya itu bagian dari Arafah semuanya, ya. Arafah tidak harus di Jabal tersebut, tapi intinya adalah di Arafah, ya. Dan Jabal Rahmah hanyalah bagian dari Arafah, ya. Sehingga tidak perlu dipaksakan, ya, apalagi dia terjal, tidak semua, ya, apalagi kalau orang tua tidak bisa atau sulit untuk bisa naik ke sana. Apalagi kalau sekedar adanya keyakinan yang tidak didasari dengan dalil-dalil yang sahih, ya, seperti kalau mau cepat dapat jodoh ke Jabal Rahmah, ya, berdoa di sana. Makanya di sana banyak tulisan-tulisan, ya, doa-doa, harapan-harapan. Dan mungkin ada yang titip-titip ke jamaah haji, ya, simpan surat saya di sana, subhanallah, ya. Nah, itu keyakinan didasari atas, atau perbuatan itu didasari atas keyakinan bahwa Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan antara Adam dan Hawa ketika diturunkan ke muka bumi. Pertama kalinya ketemunya di Jabal tersebut, gunung tersebut. Namun ini tidak didasari dengan dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang sahih, sehingga tidak bisa dipastikan. Mungkin berasal dari Israiliyat dan berita-berita Israiliyat, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa haditsu an bani Israil wala haraj. Tapi beliau juga mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Ya, dia silahkan kalau mau cerita-cerita tentang kisah-kisah Israiliyat, namun tidak boleh kita pastikan. Tidak boleh kita pastikan, dan tidak juga kita pastikan kebenarannya, dan tidak kita pastikan juga kedustaannya. Namun bagi kita yang menenangkan hati kita dan kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun kalau memang berdasarkan dalil yang sahih, ya. Namun itu tidak, maka tidak perlu, ya,
kita memaksakan diri di mana saja. Ya kalau mau dapat jodoh, dapat rezeki, dapat apa saja, memang padang Arafah lah tempatnya. Ya, dan semua padang Arafah tempat yang makbul untuk kita berdoa. Tapi di hari itu saja, ya, hari itu saja padang Arafah menjadi istimewa. Artinya kalau hari ini kita ke padang Arafah khusus untuk berdoa, maka tidak ada keutamaan khusus, ya. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah saja padang Arafah itu dijadikan tempat peribadatan. Adapun kalau kita selalu memaksakan diri pergi ke padang Arafah, ya, lalu berdoa di sana, maka pada hakikatnya tidak ada keistimewaannya. Jamaah haji atau jamaah umrah sering ke padang Arafah itu sekedar untuk mengenali, ya, dan tidak ada keutamaan khusus. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada para jamaah haji waktu itu, sesungguhnya doa yang terbaik, doaku yang terbaik dan doa para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dialah semata, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya puji-pujian, biyadihil khair, di tangannya lah segala macam kebaikan, yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, berkehendak. Ini doa terbaik. Ini doa zikir yang sepantasnya kita baca. Adapun yang lainnya silakan kita doakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita beda-beda, ya. Maka tidak perlu ada yang memimpin untuk diaminkan, karena masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Silakan kita panjatkan doa di padang Arafah dengan sebanyak-banyaknya dan sekhusyuk-khusyuknya. Dan bayangkan begitu panjangnya, begitu lamanya kesempatan kita berdoa, karena Zuhur dan Asar dilaksanakan dengan jamak takdim, dan masa kita berdoa, kalau Zuhur umpamanya jam 12 umpamanya, maka taruhlah selesai semua proses untuk selesai jamak itu 12:30 umpamanya, atau ya 12:30 lah, mungkin ada sedikit makan siang, dan setelah itu jam 1 kita mulai berdoa sampai jam 6, ya, sampai maghrib masuk 5 jam, ya, doa. Dan mudah-mudahan perbendaharaan doa kita tidak habis, ya, di 5 jam tersebut, dan bisa diulang-ulangi, tidak apa-apa diulang-ulangi, ya. Kalau ada bilang saya cuma 1 doaku, ya, tidak apa-apa, terus doa dan doa. Tapi ada yang bilang juga, kan masih ada sebentar di Muzdalifah, ya, Masy'aril Haram, ya, tadi juga sudah dibacakan ayat. Tidak apa-apa, ya, kesempatan-kesempatan berdoa itu selalu kita perlukan, dan itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha cinta kepada hamba-hamba yang suka berdoa kepadanya. Beliau berwukuf di atas kendaraan, jadi boleh, ya, wukuf di atas kendaraan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, ontanya, beliau naik di atas ontanya berwukuf. Wukuf itu, maksud dari wukuf itu adalah berada di padang Arafah, walaupun dalam keadaan baring, walaupun dalam keadaan duduk. Wukuf tidak harus selalu berdiri, ya, dan tidak harus posisi berdiri, tidak di atas kendaraan, bisa di atas kendaraan, itu juga dinamakan dengan wukuf. Intinya dia ada di padang Arafah hatta gharabatis syamsu, sampai terbenam matahari. Beliau berdoa dan berdoa, ya, dengan penuh kekhusyuan. Dan pada saat itulah, ya, di padang Arafah, ketika para sahabat kumpul semua di padang yang satu itu, turunlah satu firman Allah yang sangat merupakan satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ketiga, di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Maidah, dari ayat-ayat terakhir di ayat ketiga dari surat Al-Maidah, setelah Allah menyebutkan rincian hal-hal yang diharamkan dari beberapa makanan,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dengan al-yauma, pada hari ini. Hari ini maksudnya ini alif lam lil ahdi al-mazkur, ya. Yaitu alif lamnya menunjukkan yang dimaksudkan adalah pada hari itu, ya, hari itu. Jadi ayat ini tidak berlaku selalu, ya, hari ini, maksudnya hari itu, ya. Hari ini yaitu hari tersebut, hari ketika turunnya ayat ini, tanggal 9 Dzulhijjah pada satu wukuf di Arafah. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, kata Allah, bagi kalian agama kalian. Difahami oleh ulama kita maksudnya syariat-syariat, hukum halal dan haram. Karena beberapa ayat turun setelah hari tersebut. Jadi bukan berarti ayat terakhir turun ayat ini. Memang sudah begitu banyak ayat turun dan tidak lagi turun setelah hari itu kecuali beberapa ayat-ayat saja. Dan di antara pendapat yang kuat, ayat yang terakhir turun adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, tapi itu tidak berkaitan dengan masalah syariat, tidak berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram. Adapun masalah syariat, kebanyakan ulama kita memandang telah ditutup atau telah selesai dengan turunnya ayat ini, akmaltu lakum dinakum. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Makanya Imam Malik rahimahullah menjadikan ayat ini dalil tentang tercelanya bid'ah, bahwa siapa yang mengklaim ada ibadah yang mereka anggap bagus, lalu setelah dicek ibadah itu belum disyariatkan pada hari itu, pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena Allah telah mengatakan hari ini telah aku sempurnakan agama. Lalu kita mau mengklaim ada syariat yang belum pernah diadakan atau dilaksanakan Rasulullah dan dia perlu diadakan, berarti kita menganggap agama belum sempurna. Padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Nikmat sempurna dengan kesempurnaan agama. Makanya kenapa orang bilang nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Semua nikmat itu kecil dibandingkan nikmat agama. Dan seandainya ada seorang yang memiliki semua nikmat di dunia minus nikmat Islam, maka pada hakikatnya dia tidak memiliki kesempurnaan nikmat. Dan sebaliknya, seandainya di antara kita yang tidak memiliki banyak nikmat yang sifatnya duniawi kecuali nikmat Islam, maka pada hakikatnya dia telah memiliki nikmat yang paling sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam bagi agama kalian, Islam sebagai agama kalian. Dan ini penegasan terhadap firman Allah, inna dina indallahil Islam. Penegasan terhadap firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dan dia akan termasuk orang yang merugi di hari kiamat kelak. Karena Allah menegaskan yang Allah ridhai adalah Islam sebagai agama. Maka seluruh nabi menyuarakan dakwah Islam, dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan turun dalam membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang Ka'ab al-Ahbar, salah seorang pemuka Yahudi yang waktu itu belum masuk Islam, mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini Ka'ab al-Ahbar ini ulamanya Yahudi. Makanya nanti setelah masuk Islam banyak sahabat yang talaki dari beliau, ya. Berita-berita Israiliyat banyak bersumber dari beliau ini, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan kepada Umar bin Khattab, ada satu ayat yang kalian miliki yang seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikan hari itu, hari turunnya ayat itu sebagai hari Id bagi kami. Umar bin Khattab bilang, ayat apa yang kamu maksudkan? Lalu Ka'ab al-Ahbar membaca ayat ini, ya. Ini ayat yang sangat istimewa bagi kalian, ya. Allah menegaskan tentang kemuliaan syariat kalian. Kata Umar bin Khattab, kami lebih tahu
kapan dan di mana ayat tersebut turun. Dan itu turun pada hari Id bagi kami, karena hari Arafah adalah Id juga bagi kaum muslimin. Ya, hari Arafah selain tanggal 10 Dzulhijjah, hari tanggal 9 Dzulhijjah adalah Iduna, ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat dia juga Id, hari besar, hari raya kaum muslimin. Setelah wukuf di Arafah, maka beliau bertolak ke Muzdalifah. Jadi setelah wukuf di Arafah, berangkat ke Muzdalifah, berjalan kaki, ya. Kalau sekarang naik kendaraan, ya, bus dan sebagainya, dan berjalan kaki. Tapi kadang jalan kaki lebih duluan sampai daripada yang naik bus, ya, karena macetnya, ya. Subhanallah, ya. Orang jalan dengan jalan smooth, ya, susah. Di sini contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa kana yasirul anaq. Beliau berjalan dengan tenang, ya, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Fa idza wajada fajwah, kalau dia lihat ada sedikit kosong, nassah, beliau cepat menutupi kekosongan itu. Ini sudah banyak orang ini, ya, 114 ribuan lah, ya, 90 ribuan. Maka sejak itu dan di masa itu sudah dianggap banyak jumlahnya. Jadi beliau perlahan-lahan berjalan dengan tenang, penuh ketenangan, dan kalau ada sedikit lowong kosong beliau ke depan lagi. Waqal, dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, para sahabat maksudnya, ala rislikum, pelan-pelan saja, alaikum bisakinah, hendaknya kalian tenang, ya. Kan biasa kalau kita dari Arafah mau berlomba-lomba, mau cepat sampai sama dia siapa yang paling duluan sampai ke Muzdalifah, ya. Makanya kalau bus-bus itu pada membunyikan klaksonnya, ya. Dan di situ justru banyak ribut-ribut, banyak baku marah-marah, ya. Padahal hadisnya mengatakan alaikum bisakinah, tenang, ya. Nanti insya Allah akan tiba juga, walaupun kalian memang kemalaman, bahkan sekarang entah berapa, ya, sudah mungkin sudah hampir tengah malam biasa. Liyakufa qawiyukum an dha'ifikum, ya. Jadi hendaknya yang kuat-kuat menjaga diri dari yang lemah. Artinya jangan kalau dia besar-besar badannya, dia dorong-dorong kita, ya. Itu biasa, subhanallah, ya. Orang Indonesia kan relatif yang paling kecil-kecil bodinya, ya. Ikhwah-ikhwah kita, saudara kita yang dari Afrika atau dari Eropa besar-besar, ya. Kalau haji sama-sama dia senggol kita sedikit, mungkin sebagian kita jatuh, ya. Makanya Rasulullah bilang, orang yang kuat hendaknya menahan dari yang lemah, ya. Artinya jangan sampai menyakiti. Dan beliau salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Ini juga, ya, di Muzdalifah itu dijamak juga, dan jamaknya biasanya jamak takhir. Kalau saja Arafah jamak takdim, maka di Mina jamak takhir, karena kemungkinan besar tibanya nanti kita setelah masuk waktu isya, kemungkinan besar begitu, ya. Juga dengan satu azan dan dua iqamah. Dan ketika subuh, ini beliau ringkas-ringkas ini, ya. Beliau tidak sebutkan apa yang terjadi di Muzdalifah malamnya gimana dan gimana. Hadis-hadis menjelaskan bahwa di malam Muzdalifah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur dan istirahat penuh. Bahkan satu-satunya malam yang diikhtilafkan apakah Rasulullah salat lail atau tidak adalah malam Muzdalifah. Yang sebagian memahami dalam hadis itu difahami bahwa Rasulullah tidak bangun kecuali waktu subuh. Beliau istirahat penuh di malam hari itu, ya. Tapi sebagian mengatakan walaupun tidak disebutkan tapi sudah merupakan kebiasaan, maka difahami tetap beliau bangun salat lail. Tapi intinya memang malam itu kita disuruh istirahat penuh. Capek kita dari Arafah berjalan ke Muzdalifah, dan untuk mengumpulkan kekuatan besok itu haji akbar besoknya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu haji akbar. Itu puncaknya haji akbar namanya. Haji akbar itu ada tiap tahun, ya. Bukan hanya ketika hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, itu keyakinan sebagian, padahal hari akbar itu tiap tahun. Apa itu haji akbar? Tanggal 10 Dzulhijjah. Disitulah pelaksanaan 4 ibadah haji yang 4 manasik haji yang paling utama atau yang sangat penting. Tawaf ifadah, kemudian melempar jamrah aqabah, tahallul, dan sembelih bagi yang menyembelih. Kan itu kumpul kekuatan di malam Muzdalifah,
di malam tanggal 10 di Muzdalifah. Kemudian setelah terbit fajar, beliau salat subuh di Muzdalifah. Ini kalau jamaah haji kita kebanyakan murur ya, murur itu sekedar lewat saja. Yang penting bilang sudah lewat di Muzdalifah. Dan sebenarnya mabit di Muzdalifah itu inti ya, afdolnya, sempurnanya adalah sampai subuh. Tapi sejak di zaman Rasulullah, beliau memberikan uzur kepada yang tua atau wanita yang susah nanti berdesak-desakan sehingga diberikan uzur, tapi nanti setelah tengah malam. Maka bagusnya nanti tengah malam bagi yang punya uzur untuk berjalan. Tapi sekarang ya kelihatannya sulit dan bahkan sebagian mabitnya di Muzdalifah itu cuma di atas kendaraan saja, setelah itu jalan lagi. Ya karena memang mau turun juga sudah tidak ada tempat kadang. Ya ini jadi ingat juga masa-masa lalu ya, ketika tonton 90-an ya, 90-an kita haji, Masya Allah masih bisa dilaksanakan semua sunnah-sunnah ini ya, tidur di sana ya, lalu masih banyak tempat-tempat yang kosong ya. Kalau sekarang sudah tidak ada tempat. Kemudian beliau mengendarai kendaraannya dan beliau setelah beliau sebelum meninggalkan di Muzdalifah, beliau naik ke Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu tempat yang di atas di Muzdalifah, kentara di sana. Di situ beliau berdoa. Ya tadi ya summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Itu Masy'aril Haram itu yang dimaksudkan dalam ayat yang tadi dibaca. Summa afadha min Muzdalifah qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari. Ini sunnahnya setelah pada subuh berdoa dan berzikir dan berdoa di Masy'aril Haram di Muzdalifah. Tapi kita meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari, bertolak ke Jamrah Aqabah. Kemudian membawa kerikil itu seperti biji kacang ya, kurang lebih besarnya, untuk melempar Jamrah Aqabah. 7 yang dibutuhkan. Hari itu cuma 7 saja. Tapi biasa ada yang siap-siap antisipasi kalau jatuh atau tidak kena. Sebenarnya biasa dulu kalau kita cuma letakkan saja, karena dulu tiap berdesak-desakan bisa kita langsung masukkan di situ ya. Sekarang ada orang dari jauh-jauh ya. Tapi biasa salah, subhanallah, biasa salah sasaran. Wa asra'a fi wadi Muhassir. Beliau ketika di Wadi Muhassir, beliau bercepat-cepat, tidak lama-lama. Ini harus melewati. Kenapa beliau cepat-cepat waktu di Wadi Muhassir? Wadi Muhassir ini tempat disiksanya pasukan gajahnya Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Di situ tempat diazabnya. Maka tempat ini tempat yang pernah diazab pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah oleh burung ababil. Karena itu disyariatkan tidak boleh berlama-lama sana, karena tempat yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa pasukan gajah oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian beliau tetap bertalbiyah sampai melempar Jamrah Aqabah. Tanggal 10 itu cuma satu kali melempar, yaitu di Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah itu yang terbesar. Di atas kendaraan beliau, di atas unta beliau. Jadi boleh, pelaksanaan ini boleh di atas unta ya semuanya. Dan beliau tidak pernah memukul, tidak pernah mengusir, dan tidak pernah mengatakan kesana. Ya, jadi beliau dengan tenang, tidak ada menyenggol orang, tidak ada memukul orang, tidak ada memarahi orang, dengan penuh ketenangan. Kalau saat sekarang ini orang pada baku marah-marah kalau orang zaman, subhanallah. Ya, padahal wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita disuruh tenang-tenang, jangan banyak bertengkar. Tapi kalau kita ibadah haji, banyak sekali orang bertengkar di situ. Karena baku desak-desak semua dan merasa ada yang disenggol dan baku marah-marah. Pak, ini sebenarnya ujiannya sebenarnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jamrah, itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar gerakan-gerakan fisik belaka, ikhwas sekalian. Ya, tawaf 7 kali,
lalu kita sa'i antara Safa dan Marwah, lalu kita melempar jamrah, itu gerakan fisik kelihatannya, tapi gunanya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hati, ya, hadirkan hati pada saat melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Dan ketika beliau sudah sampai kepada tempat menyembelih manhar, ya, di tanggal 10 Hijriah, ya, karena beliau haji qiran dan beliau membawa sembelihan, maka disitulah beliau menyembelih dan mengatakan semua Minah manhar. Jadi di Mina ini tempat penyembelihan, semua Mina itu bisa digunakan untuk menyembelih. Sebagaimana jalan-jalan di Mekah juga seperti itu, boleh digunakan untuk menyembelih. Ya, memang karena menyembelih itu di tanah haram, ya, tidak boleh di tempat yang lain. Dan beliau menyembelih sebanyak 63 onta dengan tangan beliau sendiri dengan menggunakan hirbah. Hirbah itu tombak, ya, kan nahar kan, beliau begini saja, ditusuk naharnya, ya, onta, karena onta ada disembelih, ya, tapi nahar. 63 onta, subhanallah, ya, masya Allah, 63. Tapi sebagian ulama mengatakan ini isyarat tentang umur beliau, ya. Dan sisanya beliau berikan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih sisanya. Berapa sisanya itu? Berapa yang onta yang beliau bawa? 100, ya. Berarti 37, ya. 37 onta dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 63 oleh Nabi kita SAW, ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan beliau, ya. Ada yang pernah menyembelih sapi 63, ya, dalam satu waktu, satu hari. Dan ketika beliau selesai dari menyembelih, beliau memanggil tukang cukur. Jadi beliau tidak cukur sendiri, ya, kan biasa orang bilang dia ambil gunting dia cukur sendiri, sedikit sekali, ya. Halak itu tukang cukur, dan beliau memang mencukur gundul, ya, karena itu yang sunnahnya, ya. Sunnahnya dua-dua sunnah, memotong pendek dan, tapi yang paling afdal yang beliau doakan sampai 3 kali, cukur gundul. Dan pada saat beliau mencukur atau dicukur, para sahabat pada kumpul dan meminta rambutnya Rasulullah. Ini tabarruk yang disyariatkan, tabarruk kepada fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih hidup, ya, pada saat beliau masih hidup. Dan mereka pada minta rambutnya Nabi SAW, meminta. Maka tukang cukur ini kalau sudah mencukur bagian kanan, ya, karena beliau waktu minta dicukur beliau kasih tahu memang tukang cukurnya mulai dari bagian kanan. Jadi sunnahnya kalau cukur bagian kanan duluan. Saya juga biasa sampaikan ke tukang cukur, kalau tukang cukurnya tidak paham, dengan bagian kanan dulu, ya, sebelum yang lainnya. Lalu rambutnya beliau berikan kepada Abu Talha Al-Ansari, bapaknya Anas bin Malik atau suami dari Ummu Sulaim, bapak sambungnya, ya, bapak tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian bagian kirinya, bagian rambut bagian kirinya waktu dicukur Abu Talha diberikan kepada Abu Talha dan dikatakan iksim bainan nas, bagi-bagi ini kepada sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi bagi-bagi kepada sahabat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mendekati Nabi SAW dan meminta bagian depan rambut Rasulullah, lalu diberikan kepada Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Khalid bin Walid rambutnya Rasulullah yang bagian depan ubun-ubun, nasiyah itu nasiyah, ubun-ubun, beliau letakkan di kalansuahnya, songkoknya Khalid bin Walid. Dan mukjizatnya, ya, rambut Rasulullah ini atau di antara berkahnya adalah sejak itu, ya, sebenarnya sejak lama, ya, tapi di antara keberkahannya kalau Khalid bin Walid ketemu dengan musuh maka selalu dia kalahkan musuh-musuhnya, ya. Ini katanya keberkahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tabarruk yang disyariatkan pada saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah ini pernah dilakukan oleh sahabat sesama mereka sepeninggal Rasulullah? Siapa yang paling mulia? Abu Bakar Siddiq, lalu Umar bin Khattab,
tidak ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat memperlakukan Abu Bakar dan Umar sama dengan Rasulullah, minta-minta rambutnya. Ya, seandainya tabaruk yang semacam itu boleh, tabaruk dengan orang soleh boleh, maka tentu saja Abu Bakar dan Umar adalah yang paling soleh setelah Nabi SAW. Tapi para sahabat memperlakukan ini hanya kepada Nabi kita SAW. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa untuk tabaruk itu dengan asar-asar, ya, bekas-bekas tubuh dari seseorang hanya diberlakukan kepada Nabi SAW. Allahu Ta'ala. Ya, tinggal sedikit sekali, satu potongan lagi, satu paragraf. وأصاب صلى الله عليه وسلم من الطيب بعد أن حلق ولبس القميص وجلس للناس فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعله ولا حرج. وأفاض صلى الله عليه وسلم يوم النحر وأردف معاوية بن أبي سفيان من منى إلى مكة وكان يرمي الجمار حين تزول الشمس قبل الصلاة ماشيا ذاهبا وراجعا وكان إذا رمى الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه ولا يفعل ذلك في رمي العقبة ونهى أن يبيت أحد ليالي منى بسوى منى ونفر يوم الصدر فنزل بالأبطح في قبة ضربت له فلما كان في آخر الليل خرج فودع البيت ثم مضى من وجهه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. Ya, terakhir beliau mengatakan bahwa setelah tahallul berarti bolehlah pakai parfum, ya. Tadi masih ihram, setelah tahallul maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai parfum dan beliau mengenakan pakaiannya, jubahnya atau kamisnya, gamis, kemudian thaubnya maksudnya. Kemudian beliau duduk di hadapan manusia, kumpul, orang pada kumpul, lalu orang minta fatwa, bertanya, utamanya 4 urutan itu, ya, urutan-urutan tersebut, karena mungkin ada yang mendahulukan ini dan mendahulukan itu. Pada hari itu tidak ada yang bertanya bagaimana kalau saya mendahulukan ini dan dari sebelum ini, kecuali beliau mengatakan silahkan dan tidak mengapa, tidak berdosa. Dan beliau melakukan tawaf ifadah pada hari tersebut, tanggal 10 Hijri, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian beliau membonceng Muawiyah bin Abi Sufyan di atas kendaraannya dari Mina menuju ke Mekah. Dan beliau di hari-hari Mina beliau melempar jamrah. Ya, di hari-hari Mina itu pada saat kita mabit di Madinah setelah tanggal 10, 11, 12 dan 13 itu tugas kita cuma melempar jamrah saja, yang 3. Itu ibadah yang pokok, ya, di hari-hari terakhir, hari-hari Mina. Dan waktunya yang beliau contohkan adalah pada saat terbit, pada saat masuk waktu duhur. Jadi beliau tunggu sampai idza zalatis syamsu ramaina, sebagaimana kata Abdullah bin Umar. Sebelum beliau salat, beliau lempar jamrah dulu baru salat, ya. Jadi untuk jamrah Aqabah tanggal 10 waktunya adalah duha. Adapun 11, 12, 13 waktunya sebenarnya adalah di waktu ba'da zuhur atau setelah pas masuk waktu zuhur. Sudah itu waktu pertama kali kita melaksanakan lempar jamrah. Dan ini pendapat dari jumhur ulama kita kecuali mazhab Hanafiyah, ya. Tapi ini kadang dilanggar, ya, kadang banyak yang pagi-pagi, ya, sehingga biasa bilang, kamu berdesak-desakan. Saya alhamdulillah sepi waktu itu, ya. Memang sepi karena belum waktunya sebenarnya, ya, dia pergi melempar, ya. Jadi sebenarnya waktunya adalah pada saat duhur, ya, kita melempar. Kemudian beliau kadang pulang pergi, kadang berjalan, ya, karena beliau dari tempat, ya, tempat kita berkediaman, ya, domisili kita, tempat kita mabit, kemudian ke tempat jamrah. Beliau kadang berjalan kaki dan kadang beliau berjalan kaki pulang pergi. Dan setelah beliau melempar jamratain, jamrah dimulai dengan sugra, kemudian wusta dan aqabah.
Setiap melempar 7 kali di sugroh, beliau berdoa dulu. Beliau ke sebelah kanan, setelah melempar, beliau ke sebelah kanan berdoa, lalu pergi ke wusta, melempar 7 kali lagi, lalu pergi ke sebelah kiri untuk berdoa. Adapun setelah Jamrah Aqabah melempar lagi 7 kali, tidak berdoa lagi. Jadi doanya cuma di sugroh dan wusta saja. Kemudian beliau berdoa selalu mengangkat tangan. Nah, ini juga tempat yang sangat afdol untuk kita berdoa. Dan beliau mabit di hari-hari tersebut dan di Mina saja ya. Memang tempat mabitnya di Mina saja, tidak boleh di tempat yang lain. Kemudian beliau pada saat perjalanan pulang, beliau singgah di Abtah dan beliau dibuatkan kemah di sana, dan di akhir malam ketika beliau mau meninggalkan Makkah, beliau melakukan tawaf wada, ya tawaf wada. Kemudian beliau balik ke kota Madinah. Syekh tidak menyebutkan hikmah dan pelajaran dari haji wada, walaupun sebenarnya sangat-sangat banyak, tapi ya kita bisa mengambil hikmah sendiri ya. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari haji perpisahan ini. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.